Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Saya akan memaparkan peran penting dosen dan mahasiswa dalam proses pendidikan. Idealnya, dosen adalah pembaharu dan pembelajar. Jadi, sebagai dosen harus ngapain? Ada menerapkan sistem mengajar di mana dosen akan selalu memberikan materi dan menjelaskannya secara penuh. Ada berupa diskusi, tanya jawab, namun ada juga dosen yang menerapkan sistem pengajaran di mana mahasiswa melakukan presentase. Kemudian dosen memberikan penjelasan materi yang sudah dijelaskan. Seorang dosen tidak hanya dituntut untuk menyajikan pembelajarannya kepada mahasiswa, tetapi juga menjalankan tridharma perguruan tinggi secara utuh, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Peran dosen yang sangat luas ini membuatnya menjadi unsur yang sangat signifikan di dalam perguruan tinggi. Sebagai seorang dosen, tanggung jawabnya dalam pendidikan mahasiswa juga berlanjut hingga memberikan bimbingan akademik dan memberikan bimbingan tugas akhir. Saat menjadi seorang pembimbing akademik, seorang dosen akan mengarahkan mahasiswanya merancang rencana studi dan mengawal prosesnya hingga mahasiswa lulus. Dosen juga akan mengevaluasi studi dan membantu memikirkan solusi atas kendala studi yang dihadapi mahasiswa bimbingannya tersebut. Dalam proses perkuliahan, dosen tidak hanya memiliki peran sebagai pengajar, tetapi juga sebagai perencana dan fasilitator. Sebagai seorang perencana, dosen berperan aktif dalam merancang materi perkuliahan dalam memberikan tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seorang dosen haruslah memberikan tugas yang bisa membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah. Untuk itu, ada 4 poin penting yang dipertimbangkan seorang dosen saat menentukan tugas untuk para mahasiswanya. Tujuan instruksional, sistematika tugas, relevansi tugas, dan waktu penyelesaian tugas. Salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah mencetak mahasiswa yang mampu tujuan keilmuannya agar mampu ke masyarakat untuk tujuan tersebut. Seorang dosen pun mempunyai peran sebagai fasilitator.
Sebagai fasilitator, dosen akan menciptakan peluang dan memberikan sarana bagi mahasiswanya untuk berpikir aktif, kreatif, dan dalam dunia nyata. Dosen juga bisa memberikan tugas berupa studi dan model kasus untuk memfasilitasi pembelajaran ini. Dalam proses pendidikan mahasiswa, dosen juga bertindak sebagai epilator dalam penilaian proses-proses belajar, evaluasi maksudnya ya, dan proses evaluasi dan metode yang digunakan adalah sepenuhnya kebijakan dosen dengan bertujuan pada perkuliahan yang ingin dicapai. Bimbingan dan teladan moral adalah juga salah satu peran dosen di perguruan tinggi. Sebagai tenaga pendidik, dosen bertanggung jawab menampilkan contoh yang baik sebagai seorang akademik. Etika-etika dalam dunia penelitian dan akademis serta membawakan diri sebagai seorang akademis yang terdidik dengan baik adalah beberapa hal yang harus diajarkan oleh seorang dosen. Bagaimana cara berdiskusi, bagaimana membukakan pendapat, dan mencari solusi bersama adalah hal-hal yang penting dikuasai mahasiswa. Karakter seorang lulusan perguruan tinggi sudah seyogianya mencerminkan tidak hanya kecerdasan ilmunya saja, tetapi juga adab yang mulia. Dosen berperan penting dalam menentu karakter mahasiswanya ini. Zaman yang terus berkembang menuntut kita untuk berkreatif dan berpacu dalam perubahan-perubahannya. Seorang dosen mempunyai peran penting dalam merangsang seorang mahasiswanya agar melejit potensinya dengan berpikir kreatif serta adaptif pada perubahan zaman. Dosen memberikan kesempatan untuk peluang berpikir dan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa tersebut. Sebaliknya, jika dosen justru menjadi pembatas dan tidak menjadi sarana bagi mahasiswanya untuk menyuarakan pendapat, maka inovasi-inovasi baru tidak akan bisa tumbuh. Banyak juga mahasiswa yang tidak mampu mengenal potensi dirinya sendiri. Bagi mahasiswa-mahasiswa seperti ini, dosen mempunyai peran penting untuk membantu mereka perlahan-lahan melihat potensi yang mereka punya. Dosen dapat mengarahkan potensi dan bakat yang dimiliki mahasiswanya agar kelak berarti untuk mahasiswa tersebut dan masyarakat. Dosen adalah sebagai profesi yang mulia untuk kesuksesan pendidikan tinggi mahasiswanya. Peran mereka yang sangat luas, jika dipenuhi dengan baik, maka akan turut serta membangun generasi yang berkualitas
yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa, juga perguruan tingginya. Tetapi, yuk kita jelajahi apa yang harus diketahui berdasarkan liputan dosen dan mahasiswa yang menyatu di dunia perkuliahan. Mahasiswa tentu bebas menjalin pertemanan atau persahabatan dengan siapapun, termasuk dengan para dosen atau pengajar. Namun, dalam menjalin relasi tersebut, mahasiswa perlu untuk memiliki etika yang baik. Salah satunya bersikap sopan. Selain itu, dosen juga harus lebih profesional dalam menjalin persahabatan. Dosen harus mengingat perannya sebagai pendidik, supaya persahabatan antara mahasiswa dan dosen tidak kebablasan. Pasalnya, tidak jarang persahabatan yang kebablasan cenderung menjadi hal negatif, seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Dosen harus mengingat, mereka harus jadi pembimbing bagi mahasiswanya untuk mengajarkan bagaimana perilaku dan pendidikan yang baik. Mahasiswa harus bersikap dewasa, mengartikan dosen dan relasi persahabatan dengan dosen. Selain itu, lingkungan yang profesional akan membantu mahasiswa dalam bersahabat dengan dosen. Relasi persahabatan yang sehat antara mahasiswa dan dosen sebenarnya akan bermanfaat untuk mahasiswa itu sendiri. Para dosen biasanya memiliki koneksi atau relasi yang lebih banyak dibanding dengan mahasiswanya. Lantaran dosen lebih dahulu pernah menjadi seorang mahasiswa yang juga memiliki niat untuk membangun relasi dengan sesamanya. Dengan demikian, dosen akan lebih mudah memperkenalkan mahasiswanya ke berbagai koneksi yang dimilikinya karena mahasiswa tersebut telah membangun relasi dengannya. Manfaat ini berdampak bagi proses penelitian skripsi mahasiswa untuk mendapat narasumber yang kredibel. Hingga nantinya ketika menyiapkan diri di dunia kerja, lebih lanjut, mahasiswa juga memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih dalam. Kemungkinan dosen akan terasa lebih terbuka dan tidak terbatas dalam memberikan pengetahuan tambahan kepada mahasiswa yang dekat dengannya. Bahkan tidak hanya konteks materi perkuliahan, namun dosen juga akan memberikan pengetahuan seputar kehidupan dan pengalamannya yang beragam. Tidak hanya itu,
Mahasiswa juga lebih mudah mengasah kemampuannya dalam berkomunikasi dengan baik. Mahasiswa akan dituntut untuk mengajak dosen berbicara secara sopan, namun tetap santai, layaknya teman atau sahabat. Sehingga perbincangan hangat dan sopan yang dibangun oleh mahasiswa terhadap dosen akan bermanfaat di lingkungan kerja nantinya. Selain itu, membantu mahasiswa untuk lebih percaya diri. Mahasiswa akan lebih percaya diri dalam menjalankan perkuliahan karena telah membangun relasi yang baik dengan dosennya. Mereka dinilai memiliki ilmu yang lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswanya yang tidak menjalin relasi dengan dosennya. Oke, demikian gambaran tentang peran penting dosen dan mahasiswa dalam proses pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat.